Amin. Oke, baik, selamat pagi kepada Bapak Ibu yang sedang Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan belajar mengenai perubahan ibadah simbolik kemana? Kita akan memahami hal ini dengan baik menurut Alkitab supaya tujuan menyembah dalam Tuhan itu benar. Dan itu terbagi dalam kitab itu terbagi menjadi dua. Itu perjanjian baru dan perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ada dijelaskan bagaimana cara menyembah Tuhan. Oke. Dan di perjanjian baru pun Tuhan ada menjelaskan perjanjian tersebut. Kita memahami penyembahan tersebut harus benar, karena kalau nggak benar maka itu bukan penyembahan kepada Allah. Itu yang begitu. Dan kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana sih penyembahan yang benar? Ya tentu yang harus diajarkan oleh Tuhan, bukan yang diajarkan oleh manusia. Mari kita lihat. Memang dunia ini kita percaya bahwa Allah yang mencipta. Kita sudah belajar bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak dapat diselamatkan. Kita lihat dimulai dari sinilah Tuhan ingin mengajarkan suatu bagaimana penyembahan atau ibadah itu benar di hadapan Tuhan. Tuhan ada mengajarkan bahwa orang harus melakukan ibadah simbolik. Itu disebut ibadah simbolik dalam perjanjian lama. Ibadah simbolik tersebut. Nah, dalam ibadah simbolik tersebut haruslah dilakukan yang namanya korban. Ada domba di atas mezbah begitu. Dan korban ini menggambarkan suatu hakikatnya apa? Intinya belum diketahui. Hakikatnya nanti akan diketahui dengan pasti dan tepat. Nah, dengan melakukan ini menunjukkan bahwa hubungan orang tersebut benar di hadapan Tuhan. Tanpa melakukan ibadah simbolik ini, ya tidak benar, karena tidak mengajarkan perintah Tuhan. Nah, seluruh dalam perjanjian lama itu dimulai dari Adam, ada perubahan-perubahan ibadah simbolik. Zaman Adam dan Hawa, yang penopang dan kebenaran adalah ayah. Oke. Dia juga sekaligus imam. Dia harus bisa mengajarkan kepada kebenaran ini dengan baik dan dengan benar. Tetapi singkatnya adalah ayah ini gagal dalam menstafetkan kebenaran tersebut, sehingga Tuhan mengalihkan. Pakailah siapa? Satu bangsa namanya bangsa Israel. Bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel berdiri, Tuhan mengalihkan suatu kebenaran tersebut. Bangsa Israel menjadi TPDK. Dan imamnya bukan imam Israel, tapi dari bangsa Israel, yaitu Lewi. Tapi begini, ini imam kecil, tapi kalau imam besarnya ya harus dari keturunan Harun. Ini harus dipahami. Ada dua perbedaan. Nah, bangsa Israel juga harus melakukan ibadah simbolik ini. Perbedaannya adalah mereka sudah lebih canggih. Mereka sudah ada kemah suci dan berprogresif lagi menjadi bait Allah. Dan itu sentral bagaimana mereka melakukan ibadah simbolik kepada Tuhan. Itu sentralnya. Dan ini harus dilakukan. Kalau kita lihat di dalam imamat,
ini ada aturan-aturan dalam melakukan ibadah simbolik. Harus dombanya yang seperti apa? Harus orang-orang menyediakan korbannya seperti apa? Dia nggak boleh seenaknya sendiri. Sekali lagi kita ingat adalah bahwa ini adalah yang Tuhan minta dan bagaimana ekspresi kita terhadap permintaan. Nah, kita lihat mereka ini semua diatur mengenai ritualistiknya bagaimana, badannya bagaimana. Ini dijelaskan, badannya harus bersih, tidak boleh makan apa, tidak boleh terkena apa. Semua ini adalah simbol. Semua ini memiliki makna. Kenapa mereka nggak boleh kotor? Kenapa mereka tidak boleh mempersembahkan dengan salah? Kenapa mereka tidak boleh sembarangan kasihnya? Ini menunjukkan bahwa taati perintah secara balik dan ritual ini. Ini harus benar. Nah, tetapi di dalam perjanjian lama baru, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 3, ada perbedaan. Apakah ini bertentangan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa penyembah yang benar harus berada dalam hakikat dan roh, dalam hati. Apakah ini bertentangan? Ya, tidak bertentangan. Ini peralihan. Ketika bangsa Israel sudah melakukan hal demikian, ibadah simbolik ini, mereka harus domba, mereka harus menyucikan badannya, mereka harus benar-benar mempersembahkan korban yang tepat sesuai dengan aturan di imamat, maka mereka harus pakai itu dengan sepenuh hati dan benar. Nah, tetapi sampai pada zaman Yohanes, kalau kita lihat dalam Lukas 19-16, ini diberikan patokan oleh Tuhan Yesus bahwa peralihan ini sudah dimulai. Penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel di perjanjian lama itu sudah harus hilang dan tidak dipakai lagi. Nah, kenapa? Karena hakikatnya sudah datang. Ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yesus adalah hakikat daripada ibadah simbolik yang dilakukan oleh bangsa Israel itu semua. Ketika hakikat itu datang, maka tidak diperlukan lagi simbol-simbolnya. Kalau diperlukan lagi simbol-simbolnya, hakikatnya itu berarti masih kurang menjelaskan. Haruslah berhenti. Nah, ketika kita kan Lukas pasal 16, hukum Taurat dan ibadah simbolik semua berlaku sampai tampilnya Yohanes. Nah, ketika Yesus tampil, maka Yesus sendiri yang mengubahnya, yang mengesahkannya. Dia berkata di Yohanes pasal 4 ayat 23, ini bukan lagi melakukan ibadah simbolik dalam ritualistik dan baru, melainkan dalam roh. Oke. Dalam hati. Tidak dibatasi apapun. Sakit, pesta, kemanapun pergi, bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan hari itu? Apakah itu ibadah? Bukan. Karena kita tidak sebut lagi ibadah, melainkan kebaktian pada hari Minggu. Ibadah kita adalah setiap saat, dilakukan setiap saat. Jadi tidak dilakukan sama seperti perjanjian lama. Oh, butuh korban dulu, nggak ada hakikatnya. Jelas. Butuh tempat dulu, tidak perlu. Tuhan bilang dalam hati. Kemana kamu pun pergi, kamu menyembah aku. Dimanapun kamu berperilaku, kamu menyembah aku. Beda dengan ini. Dan tidak ada patokan di mana seorang harus menyembah Tuhan. Dimanapun, tidur, makan, kemanapun pergi, senang. Demikian penjelasan dari sistem ibadah simbolik. 926